Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai analisis di sini. Nah, pertama kita perkenalan terlebih dahulu, yaitu kelompok 5 ada Tika Jenny, terus ada saya Anita Melinda, di sini ada Jeffrey, Nurifai, dan di sini ada Nerly Anggraini. Nah, pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian analisis. Di sini yaitu pengertian analisis menurut para ahli dan secara umum. Next. Pengertian analisis di sini, analisa berasal dari istilah Yunani kuno, yaitu analusis, yang artinya melepaskan. Analisis merupakan kata yang tercipta dari dua suku kata, yakni ana yang artinya kembali dan lucin, lucin yang artinya melepaskan. Kata analisa seringkali juga dituliskan dengan istilah analisis. Pengertian analisis ini secara umum, analisa adalah kumpulan aktivitas dan tahapan yang saling berhubungan yang berguna untuk memecahkan permasalahan yang menjadi bagian yang lebih terperinci. Analisa juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk mengamati dengan rinci terhadap objek dengan cara menguraikan komponen penyusunnya untuk dikaji atau dipelajari lebih lanjut. Menurut beberapa ahli di sini, yaitu analisa menurut Wiradi. Analisa ialah kegiatan yang berisi tentang memilah, mengurai, membedakan objek untuk diklarifikasikan sesuai dengan kriteria atau syarat tertentu, kemudian dicari keterkaitan dan maknanya. Di sini ada analisa menurut Komarudin. Analisa adalah sebuah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian atau komponen sehingga bisa mengenal tanda-tanda pada komponen beserta hubungan dan fungsinya dalam kesatuan yang utuh. Analisa menurut Dwi Prastowo dan Darminto, analisa ialah penguraian sebuah pokok menjadi beberapa bagian untuk mengetahui keterkaitan antara bagian dan maknanya. Pengertian analisis yang lain yaitu analisa menurut Anna Gregory. Analisa adalah langkah awal yang dilakukan pada tahapan perencanaan. Analisa menurut Efreliker, analisa ialah waktu yang digunakan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan sumber sebuah masalah. Analisa menurut Hanif Al-Fattah, analisa ialah tahap pertama yang dilakukan pada pengembangan sistem fundamental yang bisa mempengaruhi kualitas sistem tersebut. Analisa menurut Hussein Umar, analisa ialah sebuah proses kerja dari runtutan proses pekerjaan sebelum diadakannya riset yang kemudian didokumentasikan lewat tahapan penulisan pelaporan. Tahapan analisa di sini ada kebutuhan organisasi, kebutuhan pelatihan atau pendidikan, budaya organisasi, dan infrastruktur. Analisa kebutuhan. Pengertian analisa kebutuhan di sini adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi, model, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna. Kedua belah pihak antara klien dan pembuat perangkat lunak terlibat aktif dalam tahap ini. Menurut para ahli di sini mengenai analisa kebutuhan, analisis kebutuhan merupakan satu di antara banyak aktivitas kritis pada proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk memahami ranah permasalahan dari sistem yang berjalan dan ranah solusi dari sistem yang akan dibuat, yaitu menurut Yen Ichi L. tahun 1998. Analisis kebutuhan merupakan bagian dari proses kebutuhan perangkat lunak yang berperan menjembatani jurang yang sering terjadi antara level rekayasa kebutuhan dan perancangan perangkat lunak. Di sini dari Pressman tahun 2008. Analisis kebutuhan bertujuan menyempurnakan kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk memastikan pemangku kepentingan memahaminya dan menemukan kesalahan-kesalahan, terus ada kelalaian, kekurangan lainnya jika ada. Di sini ada jenis kebutuhan fungsional, yaitu pendefinisian layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input, dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus. Di sini mengenai kebutuhan sistem dilihat dari kacamata penggunanya. Terus ada kebutuhan non-fungsional. Kendala pada pelayanan atau fungsi sistem seperti kendala waktu, kendala proses pengembangan, standar, dan lain-lain. Ada contohnya di sini yaitu kehandalan waktu respon dan kebutuhan storage. Contoh kendala seperti keterbatasan kemampuan peralatan input atau output, representasi sistem, dan lain-lain. Analisa kebutuhan terdiri dari 5 langkah pokok, yaitu ada identifikasi masalah, evaluasi dan sintesis, pemodelan, spesifikasi, dan review.
Analisa kebutuhan dalam e-learning ya ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan akan training atau pembelajaran yang akan dilakukan. Sebelum dilakukan penyelenggaraan pembelajaran e-learning di sini dilakukan need assessment karena satu, untuk menemukan kondisi saat ini yang terjadi, mendefinisikan keinginan yang akan dicapai, mendefinisikan gap, menentukan langkah terbaik dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nerly. Oke, kemudian kita bahas mengenai infrastruktur. Ini gunanya untuk memenuhi dari analisa kebutuhan yang tadi dijelaskan sebelumnya. Mulai dari pengertian. Secara umum, infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu, mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lain. Kemudian, menurut para ahli, mendefinisikan infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung, serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga pengertian infrastruktur adalah sistem yang menopang sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan, di mana sistem ini dapat dipakai sebagai dasar di dalam mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir, ada pengertian mengenai infrastruktur adalah berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi, serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal transportasi, tenaga listrik, penyediaan air, pembuangan limbah, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa. Kemudian ada beberapa jenis infrastruktur. Yang pertama ada infrastruktur keras atau physical hard infrastructure. Infrastruktur ini memiliki bentuk fisik yang nyata dan kegunaan yang memang berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya tersebut. Infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum, contoh dari infrastruktur keras ini, contohnya ada bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jenis infrastruktur keras non-fisik. Di sini infrastruktur keras yang dimaksud adalah yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata atau tidak jelas, akan tetapi berguna untuk mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur ini sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Contohnya seperti pasokan listrik, ketersediaan air, jaringan pipa. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan infrastruktur keras. Seperti misal pasokan listrik otomatis perlu tadi jenis infrastruktur yang sama, yang infrastruktur keras, karena dia butuh trafo atau tiang listrik seperti itu. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur lunak atau soft infrastruktur. Infrastruktur ini berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional. Infrastruktur lunak pada dasarnya hanya dibangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma seperti nilai budaya, nilai agama, nilai asusila, norma hukum, dan berbagai nilai dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat. Kemudian biasanya infrastruktur ini berkaitan erat dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa contohnya ialah pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, pelayanan kantor kecamatan atau kelurahan, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan e-learning, infrastruktur dalam e-learning itu bisa didefinisikan sebagai analisa keadaan teknologi dan infrastruktur organisasi dari segi pelaksanaan e-learning. Misalnya, yang pertama, berapa kecepatan prosesor komputer yang ada, kemudian berapa besar memori atau RAM yang tersedia, dan operating system apa yang dipakai oleh komputer tersebut. Kemudian penjelasan budaya akan dijelaskan oleh Jeffrey. Untuk budaya, fungsi budaya yang utama yaitu mempelajari warisan dari nenek moyang kita. Apakah baik untuk dipertahankan atau diperbarui atau ditinggalkan. Jadi di sini budaya berarti cara hidup manusia. Budaya merupakan satu proses pengembangan sahya, akal, semangat, dan usaha manusia dalam suatu kelompok. Hal ini dapat dilihat melalui etimologi dari kata budaya yang berarti budi plus daya.
yakni budi sebagai aspek dalam manusia yang meliputi akal dan nilai. Sedangkan daya sebagai aspek lahiriah manusia yang meliputi usaha dan hasil. Kebudayaan atau budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, merupakan wujud jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal yang memiliki kaitan dengan budi serta akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai culture yang berasal dari kata Latin colere, mengerjakan atau mengolah. Dapat juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture sering juga diartikan sebagai kultur yang dalam bahasa Indonesia. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Budaya merupakan pola hidup yang menyeluruh. Budaya memiliki sifat yang kompleks, abstrak, serta luas. Berbagai budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial budaya ini tersebar, serta meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Menurut Pak Laili, menurut Edward Burnett Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumadi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dika. Ada unsur-unsur kebudayaan yang secara umum, yaitu adanya perilaku tertentu, adanya gaya berpakaian, adanya kebiasaan, adanya adat istiadat, adanya kepercayaan, dan adanya tradisi. Ciri-ciri budaya yaitu budaya bukan bawaan tetapi dipelajari. Budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, dan dari generasi ke generasi. Budaya berdasarkan simbol. Budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus berubah sepanjang waktu. Budaya bersifat selektif, merepresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas. Berbagai unsur budaya saling berkaitan. Lalu etnosentrik, menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau standar untuk menilai budaya lain. Budaya dalam e-learning, yaitu merupakan analisa terhadap kultur perusahaan dan apakah kultur tersebut cocok dengan penerapan e-learning. Misalnya ada motivasi pelatihan atau belajar, dukungan manajemen, demografi peserta, perbedaan karakter peserta misalnya, dan budaya kerja atau belajar. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.